Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny Jean, Ketua Umum Satu Pena yang saya hormati, senior-senior penulis yang namanya sudah sangat kita kenal, dan seluruh pengurus dan anggota Satu Pena yang hadir, termasuk ada ketua koordinator tadi. Alhamdulillah, saya merasa tersanjung ini disuruh orasi literasi. Apa ya saya mau ngomong? Pertama saya ucapkan ini dulu deh, selamat ulang tahun Satu Pena yang ke-6. Saya menjadi bagian Satu Pena, sebuah kebanggaan luar biasa. Dipuji kan katanya tidak terbang, dicaci juga tidak terhinakan. Nah, dua-dua itu saya dapatkan, dan saya pikir Satu Pena sebagai wadah yang, kalau saya kutip apa yang sampaikan Pak Denny, kemudian Ibu Prof Musda, apa nih ya, Ibu bukan Ibu ya, Ibu Gembala hilangkan B-nya, Ibu Gema. Sebetulnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan kita kutip, dan saya ingin mengatakan bahwa Satu Pena selain mewadahi para penulis dalam berbagai genre, terutama di Sumatera Barat, ingin membangun sebagaimana apa yang dikatakan, bagaimana penulis, seniman, budayawan, khususnya penyair di Sumatera Barat, sastrawan, penulis itu boleh dikatakan kere. Nah, itu kita ingin menggabung. Kemarin kita coba, saya katakan bahwa disinilah kita bisa membangun, memberikan memfasilitasi penulis untuk ini mesti kecil-kecil, ya kecil, versinya pasti kecil. Selama ini para penulis atau sastrawan bikin puisi sendiri, terbitkan sendiri, kemudian bedah sendiri, gitu. Ada yang berhasil seperti Pipit Senja, barangkali duitnya banyak dari penjualan buku, tapi kan tidak semuanya berhasil juga. Nah, itu Satu Pena mencoba memfasilitasi peran, mendorong mulai dari senior, mengingatkan kembali yang muda-muda kita bina untuk menulis, membaca agar lebih cerdas. Jadi kalau literasi kita katakan literasi untuk kecerdasan, dan ditambah lagi karena kita bagian dari Satu Pena yang ketua umumnya bergelimangan yang tidak kere itu, maka kita bikin literasi tidak hanya untuk kecerdasan, tetapi adalah untuk kesejahteraan. Nah, karena itu kita sudah mulai mencoba. Kalau kemarin kan puisi esai dipilih 10 orang, nah kemudian diberikan reward atas itu. Persis waktu itu ada momen apa, satu orang nangis tuh Mas Denny, karena dia bisa membelikan apa gitu, sepeda atau uang sekolah anaknya, karena dia dapat padahal 1 juta, kecil tapi bagi mereka itu sangat besar. Nah, kemudian kita mencoba kemarin juga pada halal bihalal Satu Pena ada orasi budaya dan ada pemberian penghargaan. Kita beri penyair prolifik, karena saya tidak berani juga punya penyair terbaik, kriterianya apa, banyak nanti yang menghantam. Tetapi kalau penyair prolifik adalah kita pilih dari karyanya setiap hari, menulis setiap hari banyak sekali. Saya kadang-kadang berpikir, Mas Denny ini layak juga mendapatkan penghargaan, kasih orang aja Mas Denny. Kadang-kadang saya pikir, saya kapan dikasih ya, kok saya ngasih orang. Mas Denny juga dengan level nasionalnya sering memberikan penghargaan. Nah, Mas Denny siapa yang kasih penghargaan? Yang menulis setiap hari dan tulisannya berkualitas. Maksud saya menambah ilmu kita untuk mengetahui dunia ini tidak biasa-biasa saja. Jadi ada yang extraordinary, saya lihat tulisannya Mas Denny, ya. Nah, karena itu kita berikan penghargaan itu. Memang kita beri sertifikat, kemudian ada lagi satu pemberian penghargaan kepada setiap event, dia mendapatkan tempat duduknya VIP. Jadi kalau misalnya ada acara, dia mesti duduknya dekat gubernur.
dekat Kapolda kayak gitu. Kalau ada Mas Denny dia duduknya dekat Mas Denny gitu. Nah kemudian kita bikin kontrak penerbitan buku. Jadi itu dalam proses semuanya, saya juga dalam proses juga untuk mencari dana karena sebentar lagi 65 tahun saya sudah mulai pensiun sebetulnya kan. Tetapi kegiatan menulis untuk menghasilkan uang itu sebetulnya dimungkinkan. Kemarin juga 1 tahun yang lalu kita bikin menulis antologi. Dia bilang ini buat apa sih menulis-nulis ini? Birokrat kan jarang menulis. Jadi kita dorong birokrat menulis dan kemudian menulis patungan. Cetaknya cuma 1.000. Patungan berapa 1 juta apa 500.000. Kemudian kita launching waktu itu di launching oleh Pak Anies Baswedan. Kemudian kita jual. Ada 20 penulis, yang 20 penulis ini adalah pejabat tinggi dan Widya Iswara Utama. Jadi dia punya akses, dijual buku itu ternyata duitnya modalnya kembali, kemudian mereka bisa diskusi buku kemana-mana. Dan kemudian kemarin waktu mau lebaran mereka dapat THR. Nah itu mungkin karena penulisnya memang sudah sudah memang punya dana untuk punya akses dan punya dana. Nah tetapi kita penulis yang mesti menjadi perhatian, itu yang menjadi mimpi kita bersama, itu yang akan kita coba dengan 1 buku ini dulu. Ini sudah 2 buku ya kemarin, Minangkabau dalam Batin Penyair. Nah sekarang ini saya katakan kepada para penulis, jangan lagi antologi. Kita bikin penulis 1, jadi kelihatan bahwa 1 pena mendorong seorang penulis di Sumatera Barat konsisten menulis. Kita lihat dari konsistensinya menulis, kemudian dari karya-karyanya, kemudian minimal tulisan-tulisannya itu membuat kita merenung. Soal kualitas udah urusannya kan. Nah itulah yang kita terbitkan dan kita coba dengan kontrak kepada Pak Saunir Saun. Dia kebetulan mantan wakil rektor ya, tapi sudah pensiun. Nah dia produktif menulis itu untuk memotivasi juga yang muda-muda supaya menulis. Nah dan menulis ini Mas Denny tidak hanya Sumatera Barat, supaya mereka semangat kita buka lebar sampai ke Malaysia ya dan negara-negara lain. Akhirnya kita bikin bukan saya sebetulnya yang bikin, adalah Profesor Hasim Yakub bikin KPI. KPI ini apa ya? Lupa. Kembara penyair ikhtisas. Ikhtisas itu adalah penyair profesional. Mereka di situ pengusaha Kak Mas Denny, kemudian mantan rektor, kapten di Angkatan Laut dan banyak lagi profesinya. Dan saya termasuk yang ikut yang akan launching pada tanggal 17 Juni. Diharapkan hadir semuanya dan membeli bukunya. Itu bagian dari menuju kesejahteraan juga. Nah dari apa yang dikatakan oleh Mas Denny tadi, bagaimana kita mengkomunikasikan budaya yang sebetulnya sebagian kecil dari budaya itu dia menjadi dunia sepi, sastra, lukisan, orang lihat tapi nggak beli, yang beli itu hanya 1-2 gitu. Kemudian menulis buku kita dorong, tetapi orang juga tidak melihatnya. Sekarang kita sudah dorong orang menulis, tapi orang tidak membaca. Nah literasi apa yang kita perjuangkan sesungguhnya? Kadang-kadang saya pikir ini kita jangan-jangan onani kita, ya kan? Karena ternyata buku yang dihasilkan itu tidak dibaca. Mudah-mudahan Bu Prof nanti setelah menerima buku Pipit Senja, buku siapa tadi saya lihat Fitriani, itu dibaca ya Bu Gemma, dan itu menjadi dorongan untuk yang lainnya saling memotivasi untuk membaca. Nah karena itulah kita coba dengan event yang lebih besar. Maka tadi Mas Denny terima kasih banyak sudah mengapresiasi dari IMLF International Minangkabau Literacy Festival, dan bersama teman-teman kita akan buat namanya Wara Wiri Festcraft. Ini challenge bisa nggak kita memadukan
mengkolaborasikan seni budaya, bukan seni budaya entertain ya. Kalau itu kita sudah coba kontrak untuk bikin orkestra itu biaran Mas Dini. Pertanyaan artis kemarin pagi saya coba minta 350 juta, kontrak itu mereka sudah seni budaya, seni yang berkaitan dengan entertain, dengan pop itu. Tetapi seni budaya, tradisi, sastra itu memang masih dalam perjuangan. Nah, kita akan ramu budaya dengan ekonomi kreatif, mudah-mudahan cocok dengan apa yang Mas Dini sampaikan. Maka kita dari 18 unsur ekonomi kreatif, kita pilih itu yang berkaitan dengan kita. Dan pena adalah soal buku dan fisik, kemudian soal kriya, soal kuliner, talk show, workshop menulis, kemudian segala macam, dan itu ada aspek ekonominya. Kita belum berani menyebut aspek bisnisnya. Nah, kita sudah melakukan ini orientasi saja dulu kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan Dirjen Pemda kemarin yang mengelola semua urusan termasuk budaya dan ekonomi kreatif. Tadi terakhir kemarin juga sore dengan duta besar Kolombia. Jadi ada duta besar Iran, minimal aksesnya mana dari besi, nanti bisa kita gabung menjadi semacam festival besi, tapi apa yang kita sebutnya pameran sahabat Indonesia. Ya, pameran sahabat Indonesia. Jadi tidak hanya daerah, provinsi dan kementerian lembaga yang kita libatkan, juga kita libatkan. Itu mimpi. Lebih besar lagi mimpinya, kita ingin itu akan dibuka dengan orkestra perkusi. Kalau misalnya tadi sudah kita sampaikan kepada BPIP untuk ikut memperjuangkan, kalau tertarik Pak Presiden juga hadir. Itu saja. Barangkali mimpi itu kadang-kadang bisa tidak menghasilkan sesuai yang kita harapkan, tetapi itu bisa. Jadi semua mimpi akan menjadi kenyataan kalau kita bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan, dan mudah-mudahan tercapai. Demikian, terima kasih karena Mas Deni sudah selesai, maka saya juga selesaikan. Dari tadi nahan kalian. Mohon maaf, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.